Pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda sehat dan siap melaksanakan pekerjaan Anda, rutinitas Anda, kegiatan Anda di hari ini, dan semoga Anda hari ini mendapatkan kesuksesan yang luar biasa yang kita harapkan. Kembali bersama saya Dewa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk Anda yang sudah download. Yang belum download, silakan segera download aplikasi Indonesia Belajar di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda yang suka Instagram, Anda bisa follow Instagram kami kalau belum follow di indonesia_belajar.id. Di Facebook kami juga ada di Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Karena di channel-channel tersebut Anda bisa update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, pagi hari ini seperti biasa di hari Selasa, jam 10 pagi kita kehadiran tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Mas Silih Agung Wasesa, seorang brand revenue consultant yang sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi, Mas Silih. Pagi, Mas. Ya. Kedengeran nggak, Mas? Bagaimana, Mas, kabar? Oke, kedengeran. Kedengeran. Alhamdulillah. Sehat terus. Alhamdulillah. Itulah, Masih Mas. lari-lari terus. Ya. Iya, hari ini habis lari interval. Gitulah. Tapi tampilannya Indonesia Belajar baru nih ya sekarang ya. Baru ya. Iya, udah berapa hari ya kita baru ya. Oh iya. Edisi pertama baru. Edisi pertama. Kawan-kawan nanti bisa mampir ke kantor ya. Boleh Mas. Aku kudu mampir, Mas. Asal di situ ada kopi nggak, Mas ya? Wah, banyak. Mau kopi ada. Tapi kita harus berkonspirasi dulu ya. Iya benar. Kita harus konspirasi. Sebelum datang tuh harus siapin karpet merah gitu, Mas. Terus kemudian ada tanjidor di depan gitu kan. Jadi pas saya datang tuh semuanya langsung pada hormat tuh pasti itu, Mas. Ya. Asal kita beli petasan juga ya. Oke, Mas Silih, pagi hari ini kita bahas mengenai konspirasi teori. Ini ngeri-ngeri sedap juga dengernya. Agak rumit, tapi ini gimana nanti Mas Silih pasti akan menjelaskannya lebih membumi ya bahasanya biar kita paham sih apa sih konspirasi teori, apakah itu ada atau memang nggak ada gitu. Karena ada beberapa peristiwa besar yang memang, oh ini konspirasi nih, tapi nggak tahu juga itu apakah konspirasi apa benar. Jadi sebelum mulai kita ngobrol, untuk Anda sahabat pembelajar yang join pada pagi hari ini silakan untuk bisa join, bertanya atau sharing, silakan di Zoom group chat nanti tulis atau buka mic Anda atau kalau bersedia buka kamera Anda. Nanti kita bisa interaksi langsung dengan Mas Silih ya. Baik Mas Silih, ini apa nih konspirasi teori ini? Iya kan, kita sering dengar gitu ya. Bahkan sekarang lah ketika COVID ini kan kemudian kita bukan mendadak sih ya, secara bertahap kemudian terpecah belah gitu. Ada yang percaya bahwa ini konspirasi gitu, kemudian ada yang percaya enggak kok ini memang virus yang memang bencana yang sedang mewabah gitu. Itu sebetulnya terjadi di banyak hal nih Mas. Konspirasi teori. Ada yang bilang iyalah yang nyebarin udah pasti sekelompok industri farmasi nih gitu. Makanya Bill Gates sejak 2 tahun yang lalu udah invest untuk di perusahaan antivirus gitu sehingga nanti ketika udah kayak gini ya udah dia tinggal menikmati uangnya gitu. Ini menarik gitu. Makanya saya pikir sih kita akan diskusi tentang itu gitu karena kita sebagai orang biasa kan ya mau nggak mau harus tahu lah bahwa karena dengan adanya teori konspirasi benar atau enggak itu kita yang terpengaruh. Itu satu. Yang kedua juga kemudian ini akan berpengaruh terhadap pola kita nih Mas. Karena kan konspirasi yang paling kecil itu adalah konspirasi antara orang-orang marketing, antara orang-orang branding gitu ketika mengkomunikasikan produk yang dilakukan. Kemudian antara produk di iklannya, ketersediaan yang ada di lapangan gitu, itu berpengaruh terhadap harga dan akhirnya berpengaruh terhadap kita juga. Saya pasti kasih contoh yang paling
Simple. Dan sekarang sedang dilakukan lagi tuh Mas, yaitu yang namanya tren pohon cinta gitu ya. Tren pohon cinta itu mungkin 10 tahun yang lalu kalau kita ingat tuh sampai ada satu pohon tuh harganya bisa jutaan gitu. Itu kan sebetulnya basisnya konspirasi tuh antara produsen pohonnya, kemudian antara distributor dengan beberapa pemain-pemain besar di pohon. Kalau Mas Dewo ingat tuh, kemudian ada pohon yang harganya bukan lagi per pohon, tapi per daun. Per daun tuh 125.000 misalnya. Nah, itu bisa terjadi karena prosesnya itu, Mas, itu pada saat pohon itu mau dijual nih, istilahnya mau digoreng lah gitu ya, mau digoreng sehingga menjadi boom, itu yang dilakukan adalah bagaimana kemudian orang bikin isu, bagaimana pohon itu bisa membuat keberuntungan. Itu isu pertama. Isu kedua kemudian adalah pohon itu yang beli disebut tuh konglomerat, apakah Jarum, apakah Gudang Garam, apakah dari Astra gitu ya. Pokoknya orang-orang yang konglomerasi lah, keluarganya beli ini gitu. Sehingga harganya naik. Pada saat harga naik, yang terjadi adalah pohonnya ditahan, Mas. Jadi nggak disebarin tuh. Sama pemain besarnya pohonnya ditahan gitu, sehingga nggak ada di pasaran. Orang jadi penasaran. Orang penasaran, nah begitu digoreng seminggu, digoreng 2 minggu, baru dikeluarin tuh pohonnya tuh. Sehingga harganya kemudian menjadi mahal sekali, bahkan bukan per pohon, tapi per daun gitu ya, per daun. Ini salah satu contoh Mas konspirasi teori. Dan kemudian kita beli berbondong-bondong dengan hebat gitu. Ini yang dilakukan secara sengaja gitu ya. Tapi ada juga yang dilakukan secara nggak sengaja berkaitan dengan itu gitu. Itu yang berkaitan sekarang dengan sepeda. Sepeda itu kan harganya kemudian jadi mahal sekarang. Yeah. Sepeda itu jadi mahal ya, kalau itu sih memang tidak ada konspirasi di belakangnya. Tapi hal lainnya lagi, kemudian kita mendadak menjadi, bukan mendadak juga, lagi-lagi by design gitu ya, tidak suka dengan sawit. Kita tidak suka dengan rokok gitu ya, kita anti dengan tembakau, kita anti dengan sawit. Beruntung kopi, Mas. Kopi masih bisa kita selamatkan karena kopi belum diserang oleh isu teori konspirasi gitu. Nah, ini yang menarik nih. Sebetulnya kita sebagai orang kecil terus harus ngapain gitu loh. Kalau misalnya ada teman-teman, ada kita yang kemudian ngerasa sawit itu merusak, nanti saya kasih linknya, saya kasih sumber LSM-nya gitu. Saya kasih nama badan yang bisa dikontak itu bagaimana dia menerangkan tentang sawit dengan data dan fakta. Dan kemudian nanti dari LSM akan terangin siapa sih sebetulnya yang bekerja di belakang, siapa yang bekerja di belakang ini sehingga kok kita menjadi benci banget dengan sawit gitu ya. Padahal secara fungsi bagus banget gitu. Kemudian kita menjadi nggak suka dengan rokok. Buat yang nggak suka dengan rokok, buat yang anti rokok gitu ya, silahkan tanya dengan Cak Nun, silahkan tanya dengan Muhammad Sobari gitu, silahkan bawa data dan fakta. Nah, bicara di situ. Itu basis dasarnya nih Mas. Nah, cuman kan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kalau kita punya data akses dan lain sebagainya. Cuman kita sebagai orang biasa, gimana memanfaatkan konspirasi teori biar kita nggak dilindes sama para pemain-pemain besar. Kalau memang konspirasi teori itu ada gitu ya. Terutama sekarang nih Mas, ketika COVID nih. COVID itu kan semuanya banyak yang percaya gitu, banyak yang percaya bahwa ini konspirasinya konspirasinya sekelompok industri lah. Bahkan Trump dengan terang-terangan bilang bahwa ini konspirasinya WHO dengan industri farmasi. Jadi nggak ada itu batasan COVID gede-gedean di Amerika gitu. Yang dia bilang ya udahlah COVID itu mudah. Ini yang menarik Mas. Nah, kita akan bahas kira-kira gimana nih, harus ngapain nih biar kita nggak dilindes dengan, karena kita udah banyak banget Mas makan Mas. Contoh lagi sebelum kita diskusi misalnya vitamin C. Kita tuh sekarang menjadi sangat yakin vitamin C itu ada di jeruk. Padahal sebetulnya vitamin C itu paling bagus ada di jambu klutuk, ada di cabai, yang semuanya ada di Indonesia gitu. Kemudian sekarang tahu-tahu kita suka dengan yang namanya morinaga. Di Amerika disebut superfood. Padahal di Indonesia itu namanya daun kelor. Yang kita tancepin aja udah tumbuh gitu ya, itu udah. Tapi kenapa kemudian
nunggu harus ada informasi dari luar negeri, gitu ya, kita baru kemudian sadar, baru kita melakukan itu. Nah, kita akan diskusi hari ini, Mas, bagaimana agar kita mungkin nggak bisa melawan konspirasi teori, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan teori konspirasi, bisa menganalisisnya gitu, sehingga lagi-lagi kita nggak jadi korban. Gitu, Mas Dewo. Iya. Artinya ini konspirasi teori ini bukan hanya di semua sektor ya, semua bidang itu bisa ya Mas. Di politik, di ekonomi, bahkan kita memanfaatkannya juga kalau memang itu kita sebagai penganut konspirasi teori gitu. Jadi kalau konspirasi teori itu kan teori persekongkolan ya. Teori persekongkolan. Tadi Mas Silis juga sempat kasih contoh tentang misalnya pohon ya, yang hari ini juga lagi marak lagi nih Mas, daun juga mahal. Ini berarti konspirasi teori kalau dalam konteks bisnis itu bisa, ini salah satu strategi bisnis atau taktik atau gimana ini Mas? Ya, ini salah satu strategi bisnis, tapi memang masuknya ke gray area sih Mas. Masuknya ke gray area. Sebetulnya kan konspirasi teori yang paling kecil itu kita lakukan di rumah Mas. Ketika kita lakukan di rumah, ketika lagi ngomelin anak gitu ya. Ketika lagi ngomelin anak, terus kemudian kita sama pasangan tuh berbagi peran tuh. Yang satu sebagai bad cop, yang satu sebagai good cop. Wah, ngomelin gitu ya, anaknya diomelin gitu, sehingga anaknya lari ke yang satunya gitu. Terus sudah yang satu berperan sebagai good cop, sehingga anaknya kemudian terus terang, minta maaf gitu. Itu kan sebetulnya konspirasi teori yang paling kecil gitu ya, konspirasi teori paling kecil. Atau mungkin yang kalau dulu zamannya Mas Dewo masih muda gitu ya, kalau mau ngedeketin pacar, pura-pura ditabrak dulu gitu ya, terus orang lain nolongin, hal-hal kayak gitulah yang dilakukan. Nah, di bisnis juga sama. Di bisnis juga sama. Tadi kita udah sebutin tuh. Kemudian sekarang mendadak kita melihat pohon itu harganya per daun. Dan kita beli gitu ya. Nah, mau nggak kita ikut-ikutan di situ atau gimana kita cara manfaatkannya? Itu yang paling penting, Mas, sebetulnya. Jadi, ya kita ini memang bagian dari konspirasi teori dan kita menjalankan itu, cuman tingkat derajat ikutan konspirasi teori seberapa jauh tuh. Ada yang pada level keluarga, ada yang pada level sosial gitu, ada yang level negara, ada yang level dunia. Ya tinggal kita melihatnya kayak apa sih Mas. Gitu sih Mas. Ya Mas. Mas, kalau kita melihat ada beberapa peristiwa ya, dari yang paling sampai yang paling besar dunia, paling besar COVID itu kan peristiwa yang besar ya saat ini ya. Ini bagaimana cara kita melihat bahwa kita ingin membuktikan ini konspirasi teori atau enggak? Iya, oke. Nah, Mas gini Mas, ini menarik nih pertanyaannya. Apakah ini konspirasi teori apa bukan gitu ya? Saya kasih contoh nih Mas, saya kasih contoh. Sekarang kan kemudian Indonesia itu dianggap sebagai negara yang tingkat mortality-nya tinggi untuk kasus COVID. Angkanya 4, sekian persen lah gitu ya, sehingga di angka 5%. Itu dan itu sudah diakui oleh seluruh dunia gitu bahwa Indonesia termasuk tinggi. Sekarang misalnya nih Mas, kita menganggap itu adalah konspirasi teori. Terus kita bilang, kenapa sih harus ngomong yang 5%? Kenapa kita nggak berpikir positif? Bahwa Indonesia sudah berhasil menyembuhkan 95%. Kan bisa gitu tuh, Mas. Jadi, saya bisa bilang nih, misalnya kemudian, oke, Indonesia hebat karena sudah 95% pasien COVID sembuh. Dibandingin 5% kan jauh, Mas. Tapi kalau itu saya jalani, katakanlah ini melawan ini nih, Mas. Dalam tanda petik melawan konspirasi teori, orang pasti akan marah. Apalagi para penderita. Anda nggak ngerasain sih gimana penderitaannya. Anda nggak ngerasain bagaimana kehilangan dokter. Anda nggak ngerasain bagaimana lelahnya para nakes misalnya kayak gitu. Itu salah satu contoh, Mas. Jadi memang kalaupun benar ada konspirasi teori, yang melakukan itu juga nggak tinggal diem. Artinya mereka udah nutup celah-celah gitu, nutup celah sehingga ketika ada terjadi pemberontakan kecil gitu ya, itu udah akan ditutup dengan celah-celah yang lainnya. Udah akan disanggah dengan yang lainnya. Itu yang paling penting. Yang paling harus kita pahamin adalah, nah kita harus bersikap kayak apa nih?
apakah kemudian dengan ini kalau misalnya kita anggap COVID adalah konspirasi teori gitu ya, ya udah kita nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai masker misalnya. Lah, kok nggak usah pakai masker sih, kan memang itu penyakitnya ada. Bahwa itu disebabkan oleh orang, disebabkan oleh sebuah negara, disebarkan oleh sebuah industri, ya itu hal lain. Tapi kita sekarang mau nggak mau, ini fakta harus kita akui bahwa COVID sudah menyebar. Dan yang kena adalah sudah mulai orang-orang yang dekat sama kita. Bahkan ada saudara kita yang sudah meninggal. Gitu ya. Nah ini yang harus dipahami nih Mas. Jadi kita nggak bisa kemudian kalau menganggap konspirasi teori, tahu-tahu dengan bodoh melawan gitu ya. Dengan serta-merta kita bertindak enggak, karena konspirasi teori itu dijalankan oleh kekuatan besar yang kita nggak bisa begitu aja ngelawan gitu loh Mas. Itu sih basisnya sih. Besar ya untuk melawan konspirasi yang besar seperti COVID. Nah ini kebetulan pas bulan September Mas, kalau kejadian yang luar biasa yang waktu itu sempat dibahas itu kan 9/11 ya. Ya, betul. September ya di Amerika di New York. Nah, itu juga beredar banyak kan setelah kejadian itu, ini ada konspirasi teori, bahkan sampai dianalisa bahwa uang dolar itu sebenarnya udah mengisyaratkan itu gitu. Bahwa nanti ada 2 gedung kembar yang terbakar gitu. Nah ini kan ini contoh juga ya, bagaimana kita agak sulit kalau ini mau menunjukkan bahwa ini konspirasi teori atau tidak, karena itu kekuatan besar yang kalau kita orang biasa itu agak sulit untuk menembus data-data dan nah, data fakta itu penting ya Mas untuk membuktikan apa itu konspirasi teori atau enggak? Ya, yang paling penting Mas, kemudian data dan fakta itu bisa kita jadiin bahan obrolan Mas. Bahan obrolan kan dalam personal branding itu kan kita butuh take attention dengan orang lain gitu ya. Bagaimana kita mencari perhatian biar kita menjadi pusat perhatian lah, center of interest. Nah, sebetulnya tadi bagaimana memanfaatkan konspirasi teori. Yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan itu justru untuk bahan obrolan yang paling sederhana. Jadi itu tuh itu akan jadi, dan semua orang tertarik. Konspirasi teori ini 11-12 dengan cerita hantu, Mas. Dengan cerita hantu gitu ya. Atau kalau secara kasar teman-teman sering bilang konspirasi teori itu sama kayak hantu sama dengan buang angin gitu, Mas. Buang angin itu nggak kelihatan, tapi baunya gitu loh. Setan juga sama. Nah, konspirasi teori juga sama, Mas. Jadi kan tadi kita ngobrol, gimana sih manfaatnya ya buat personal branding, kita bisa di situ nih. Kita bisa menjadikan itu sebagai bahan obrolan yang pertama. Itu. Tapi obrolan skup kecil ya, Mas. Obrolan skup kecil. Jadi nggak bisa itu kemudian kita jadiin obrolan publik. Karena kita nggak tahu kan, yang terpengaruh tuh udah seberapa jauh gitu. Itu yang paling penting. Bahkan katakanlah untuk produk yang benar-benar bagus seperti sawit misalnya. Saya kemudian bilang bahwa sawit itu bagus, misalnya di blog saya atau di Instagram saya gitu, itu udah pasti banyak yang nyerang. Wah, dia bilang sawit merusak lahan lah, segala macam gitu. Itu pasti banyak. Bahkan ketika saya nunjukin bahwa sebetulnya ada NGO global yang dibayar oleh industri minyak jagung untuk membuat kampanye sawit, orang juga belum tentu percaya karena saking bagusnya mereka membangun konspirasi teori gitu. Tapi buat bahan obrolan private gitu nggak diomongin, nah itu akan menjadi perlu gitu Mas. Nah selain bahan obrolan apa nih Mas, bagaimana kita menyikapi ada konspirasi atau apapun lah konspirasi teori itu betul. Nah itu satu ya Mas. Yang kedua adalah kemudian dari konspirasi teori, ya karena saya basisnya revenue, gimana kita mendapatkan revenue dari konspirasi teori? Gimana kita mendapatkan untung dari sana nih, Mas? Ini yang paling penting juga nih. Tapi ini buat teman-teman yang memang menjadikan revenue sebagai sumber penghasilan ya. Lagi-lagi tadi kan, kalau yang pertama kan revenue non-materi lah gitu, non-materi. Nah yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan revenue dari sini. Kita riding the konspirasi teori. Kira-kira bisa dapat apa nih? Gitu. Kalau misalnya sekarang sedang ketahuan isu pohonnya lagi apa, nah ini menariknya nih Mas. Kalau kita udah sering ngomongin konspirasi teori, kita nanti bisa nangkep kira-kira tren apa yang akan terjadi nih Mas.
Kalau sekarang nih, kita udah tahu nih pohon udah mulai mahal. Pohonnya pohon apa gitu. Begitu udah dapat isu bahwa keluarganya Jarum beli loh, keluarganya BCA beli loh misalnya, keluarganya Salim gitu, atau keluarganya Sinarmas gitu. Wah itu berarti ini udah siap digoreng nih Mas. Ketika kita siap digoreng, ya udah kita cari barangnya untuk yang model-model kayak gitu. Karena itu hampir pasti terjadi. Tapi memang ini hanya jangka pendek, Mas. Ini kita nggak bisa untuk jangka panjang. Benar-benar beli lepas gitu, udah habis itu beli dilepas aja gitu. Itu udah harus paham. Jadi memang keuntungannya bisa seperti itu. Tapi bisa juga ada konspirasi yang jangka panjang juga, Mas. Seperti yang terjadi pada rokok, yang terjadi pada sawit gitu ya. Ya kita bisa bergerak di situ. Jadi yang paling penting yang kedua manfaatnya, Mas. Kalau kita bisa mengindikasi apa aja yang ada di sana, itu kita bisa mengambil banyak hal tanpa harus peduli konspirasi teorinya itu dari siapa. Nah ini sih gray area nih. Sekarang ya udah sekarang jualan aja APD, sekarang jualan aja masker gitu, sekarang jualan aja imun tubuh itu udah pasti pembelinya akan banyak. Gitu. Bahkan kalau perlu kita nunggangin nih Mas ketika kita punya produk baru, katakanlah jahenya kita tambahin madu, nah kita bermain dengan imun tubuh tuh, dengan riset dan lain sebagainya. Nah kita jual dengan menunggangi situasi yang ada. Gitu Mas. Iya. Jadi artinya kalau tadi dari penjelasan Mas Ili ada sebelum memang kalau konspirasi teori itu udah dilakukan atau akan dilakukan itu ada kode-kode yang dilempar ke pasar ya Mas ya? Iya, iya. Ada tanda-tanda yang dilakukan pasar. Jadi kita harus bisa peka ya terhadap itu ya. Iya, iya Mas, kita harus peka Mas, karena itu ada tanda-tanda yang kemudian biasanya agak berkebalikan Mas. Informasi ini tanda-tanda pertama. Informasinya akan agak berkebalikan dengan common sense atau common practice yang terjadi. Common sense, misalnya nih kita dulu misalnya industri otomotif pernah bikin tahu-tahu kayak sekarang nih kan kita sekarang korban teori konspirasinya industri otomotif nih Mas. Kita kemudian sekarang menjadi sangat cinta dengan mobil yang berwarna putih. Padahal dulu kita nggak suka dengan mobil warna putih. Mobil putih itu dianggap sebagai ambulan gitu ya. Tapi kemudian, wah sekarang mobil warna putih mahal gitu. Ya buat industri otomotif ini menyenangkan Mas, karena warna putih itu warna paling gampang. Ngecatnya gampang, memperbaikinya gampang, harganya murah. Udah, dijualnya mahal, udah keuntungannya menjadi tinggi. Nah, jadi kita harus tahu tanda-tandanya tuh kira-kira, tahu-tahu kok ada pohon diomongin ya, yang tadinya nggak pernah muncul nih tentang pohon, apa misalnya, pohon Dewa Ruci gitu, loh kok tahu-tahu sekarang muncul ya, ada informasinya ya, di channel-channel yang muncul tuh tahu-tahu di isunya gede dan lain sebagainya. Nah itu yang yang membuat kita jadi ngeh kita harus ngapain. Tapi ada juga yang memang dibuat dalam jangka panjang, Mas. Kayak misalnya Morinaga ini yang disebut sebagai superfood itu kita bisa nih, contohnya nih kita sekarang misalnya ngambil berapa hektar gitu untuk nanam buah pohon kelor misalnya, kan itu gampang ditanam tuh. Ya udah, tapi kita ngelihat jalur distribusinya kemana, arahnya kemana, jualnya ke siapa. Nah itu akan menjadi bermanfaat buat kita, Mas. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam konteks bisnis, kalau kita punya produk, itu bisa kita setting sebagai konspirasi teori nggak sih Mas? Karena kita kan kalau orang biasa nih, saya misalnya UMKM gitu kan, pengen produk kita ini membuat konspirasi teori kecil-kecilan gitu. Itu bisa nggak? Bisa banget Mas, bisa banget. Tapi memang ini sih antara, jadi gini sih, sebetulnya kenapa disebut konspirasi teori, karena ada hal-hal yang dilakukan secara tersembunyi gitu ya Mas. Kita nggak tahu ada programnya itu, tahu-tahu kita udah terpapar lah. Itu sebetulnya disebut konspirasi teori. Dan kemudian dia punya tujuan yang di luar tujuan yang sebenarnya, itu yang disebut konspirasi teori Mas. Jadi memang agak susah kalau misalnya kita harus membenarkan apakah itu perlu apa enggak. Saya sih nggak menyarankan untuk membangun konspirasi teori. Kalau dalam bahasa yang sehari-hari,
Kalau itu dilakukan di depan, itu namanya sinergi, Mas. Itu namanya kolaborasi. Dan semuanya tuh kelihatan gitu ya. Kalau konspirasi teori itu kan semuanya di bawah tangan, Mas. Semuanya nggak ada yang tahu tuh prosesnya seperti apa. Cuma tahu-tahu, aduh kok kayak gini ya? Wah, tahu-tahu kok udah kayak gini ya? Itu salah satu contoh. Jadi kalau zaman dulu konspirasi teori itu disebut dengan adanya propaganda, Mas. Propaganda atau dan itu sekarang terjadi buat teman-teman yang sekarang jadi menteri, yang sekarang jadi presiden gitu, itu udah pasti akan kena tuh. Udah pasti akan kena. Tahu-tahu Presiden Jokowi diisukan apa gitu. Ini salah satu contoh. Kemudian tahu-tahu kalau yang ini yang untuk level kepresidenan nih Mas, tahu-tahu dari media kecil gitu, media yang nggak jelas, tahu-tahu ada susunan kabinet presiden yang baru. Wah, itu namanya lengkap, semuanya ada di sana gitu. Yang terjadi sebetulnya kan kemudian kita sibuk tuh Mas. Bener nggak sih pada ini gitu. Ketika dicek sih sebetulnya orang-orang istana ya biarin aja kan namanya juga orang iseng. Tapi sebetulnya Mas, di balik itu, ini contoh nih ya, di balik ketika ada susunan kabinet baru yang beredar secara tidak resmi, itu banyak calo-calo bergentayangan atas nama istana gitu, jelas enggak gitu, menawarkan jabatan untuk jadi menteri. Nah ini kan contoh nih Mas. Jadi kitanya asik membahas siapa yang akan jadi menteri, kemudian kita ngusulin nama siapa di sosial media gitu, wartawan juga mulai asik di medianya gitu. Sementara yang menggerakkan awalnya udah bergerak nih Mas, gerak nawarin beberapa orang gitu, mau nggak jadi menteri? Kalau pasti jadi harganya 40 miliar. Kalau nggak pasti jadi ya 3 miliar gitu. Itu kan angka yang lumayan. Nah, tapi ini lagi-lagi Mas, ini hanya dilakukan tadi lewat bawah tangan, nggak etis juga gitu. Makanya kemudian kita menyebut sebagai konspirasi teori. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kita sebagai UKM harus menjalankan itu? Ya nggak usah lah. Ya kalau mau nunggangin nggak apa-apa, tapi kalau ikutan berkonspirasi sih kayaknya jadi jelek efeknya gitu. Gitu Mas. Iya, tinggal kita menyikapinya aja ya. Jadi konspirasi teori itu lebih lekat di, kalau kita sebagai rakyat biasa gitu, lebih lekat di politik ya Mas ya? Kebanyakan di politik, Mas. Kebanyakan politik dan industri besar, Mas. Industri besar. Ya tadi seperti yang sekarang itu kan sebetulnya pelan-pelan komoditas kita juga digerogoti, Mas. Kita sekarang udah nggak punya sawit yang lagi bagus-bagusnya, sekarang dihajar dengan isu-isu yang banyak. Gitu. Dan bahkan kalau ini kita siarin tuh pasti di bawahnya tuh ada, di komennya tuh Mas, pasti ada yang mempertanyakan tuh, datang dari mana sawit baik gitu ya, misalnya kayak gitu, itu udah pasti banyak lah. Ya itu tadi kehebatan konspirasi teori itu tahu-tahu kita udah ngerasa sebagai pembela gitu loh, padahal kita cuma dijadikan alat aja gitu. Itu Mas. Oke Mas. Tadi bagaimana menyikapi itu sebagai minimal sebagai bahan obrolan, kemudian mendapat revenue gitu ya. Ada lagi mungkin? Paling yang ketiga adalah kita jangan sampai menjadi korban konspirasi teori. Gimana caranya, Mas? Itu yang paling penting. Karena tiap hari itu informasi tentang konspirasi teori itu banyak, Mas. Tentang presiden, tentang menteri, tentang DPR, itu semuanya saling menggunakan konspirasi teori gitu ya. Sehingga kita selalu menerima berita-berita yang buruk. Siapapun presidennya misalnya, Mas. Siapapun presidennya, selalu ada informasi yang buruk. Yang ketika kita terima, terus kemudian ini datanya dari mana? Ya nggak mungkin, pasti jawabannya ya nggak mungkin data kayak gitu kok diungkapin secara publik, ya pasti diem-diem lah. Nah kayak gitu kan. Jadi yang pertama sih nggak usah ikutan lah dengan konspirasi teori gitu. Ketika ada yang negatif, nggak usah diomongin, nggak usah percaya juga gitu loh. Selama apalagi sumber beritanya nggak jelas gitu, karena pasti itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang ketiga. Ya kecuali tadi kita mau ikutan menjadi kompor gitu, dan kebanyakan kita memang suka menjadi kompor, ya udah gitu loh. Ya tapi memang orang suka sih Mas. Kan cerita konspirasi teori itu sebagian bumbunya gosip Mas. Jadi kita pasti laku tuh Mas. Itu. Iya. Oke Mas Ile, sebelum kita lanjut, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang join pada pagi hari ini, kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja untuk bisa
berinteraksi langsung juga dibuka ya. Ya. Oke, ada mungkin dari teman-teman sahabat pembelajar ada yang ingin bertanya? Kita tunggu ya. Kalau ada langsung saja tulis di Zoom group chat atau bisa langsung raise hand atau langsung buka mic saja. Oke, ini ada Pak Rafael Sojin, ada Mas Pinpin juga, ada Pak Sutanto, ada banyak ini ya yang di layar saya. Oke, sambil nunggu Mas. Ya. Apa namanya? Ada lagi mungkin Mas yang jadi apa namanya bahan obrolan kemudian mendapatkan keuntungan. Yang penting yang terakhir itu kan jangan kalau bisa jangan jadi korban ya. Iya. Kalau ngomongin korban ini ada contoh-contoh nggak Mas yang kita kena korban konspirasi teori ini biar kita juga bisa banyak Mas. Kita sering tuh Mas. Korban yang paling kecil adalah kemudian kita share di WhatsApp. Kita forward pesan yang kita sampai gitu ya. Kemudian itu adalah konspirasi teori yang paling kecil manfaatnya gitu. Kita sering dengar misalnya hari ini COVID atau ada yang bilang profesor di Jepang itu bisa menyelamatkan banyak orang karena dia menggunakan jeruk nipis. Terus kalau nggak ada jeruk nipis ada alpukat. Disebut di situ bahasanya alpukat itu berapa gitu ya. Dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah ilmiah gitu. Padahal sebetulnya itu hoax semua gitu. Kita punya kebiasaan tidak teliti, merasa ingin orang lain berbagi gitu, kemudian kita sebarin. Nah, itu kelemahan kita tuh Mas. Nah, apa ya? Sayangnya gitu ini dilakukan oleh orang-orang yang usianya di atas 40 tahun, Mas. Jadi ketika ada kampanye saring sebelum sharing di sosmed misalnya, itu sebetulnya bukan ditujukan ke anak muda, Mas. Yang melakukan itu kebanyakan di atas orang-orang yang umurnya 40 tahun. Ya. Apapun level pendidikannya gitu. Saya menemukan beberapa dokter gitu, bahkan beberapa guru besar juga melakukan hoax yang seperti itu gitu. Itu kan ya karena usia, Mas. Masalah usia itu memang saya nggak tahu ya, di atas 40 itu lebih mudah sharing informasi yang belum disaring ketimbang orang-orang yang di bawah usianya 40. Kalau anak-anak muda itu sering heran, Mas, kalau di grup keluarga gitu, yang anak-anak muda tuh sering heran. Ini kenapa sih bapak-bapak pada sharing hal-hal yang nggak jelas kayak gini gitu. Sementara bapak-bapaknya merasa ini perlu nih, ini harus diketahui nih gitu. Dia sendiri nggak baca gitu, dia cuma baca headline-nya. Jadi ini yang paling penting, Mas, jangan sekali-kali suka, ya itu harus, ya nggak usah sharing lah, orang nggak pernah bisa nyaring gitu loh. Kan kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas itu nggak punya kemampuan untuk menyaring, Mas. Saringnya itu nggak bisa gitu. Jadi mereka ingin instan gitu, begitu ada informasi apa langsung disebarin, ada informasi apa langsung disebarin gitu. Kemampuan saringnya nggak ada kayak, karena memang mereka kan pendatang ya dalam dunia digital ya. Sementara kalau anak-anak muda itu kan dia memang ada di dunianya ini gitu. Jadi begitu ada yang agak beda, ini mah nggak mungkin banget nih gitu. Gitu. Jadi makanya kalau ada kominfo kampanye tentang saring sebelum sharing itu bukan buat anak muda, Mas. Buat orang-orang tua gitu loh. Yang justru gelarnya udah banyak. Datang di dunia digital. Iya benar. Iya. Dan memang anak-anak muda ini memang saringnya luar biasa ya, karena dia memang ya ini ya. Oke. Itu yang terjadi saat ini ya Mas ya, banyak sekali sharing-sharing yang tidak benar ya. Seperti tadi contoh misalnya susunan menteri bayangan misalnya, kabinet bayangan gitu. Itu kan juga sekali ya kita dapatkan di WhatsApp. Iya. Ini salah satu contoh korban bahwa kita tuh korban konspirasi teori ya. Iya. Gitu ya. Ada contoh lain Mas mungkin yang bisa disampaikan atau ada yang? Iya, mungkin contoh lain adalah kemudian tadi sih bahwa negara-negara berkembang itu seringkali menjadi tujuan konspirasi teori gitu, terutama untuk mengeruk kekayaan mereka, Mas. Karena kita dianggap berpendidikan rendah, suka sharing sebelum saring gitu, sehingga muncul. Kalau saran saya sih
hati-hati dulu lah gitu. Kemudian buat yang nggak suka rokok, buat yang nggak suka sahur, ya, buat yang nggak suka perilaku para pejabat, anggota DPR, anggota pemerintah, dicek aja dulu nih sebetulnya benar nggak sih yang disaringkan gitu. Kalau misalnya nggak benar ya nggak usah disaring lah gitu. Tapi ya lagi-lagi itu Mas memang nggak mudah bilang kayak gini karena kan itu semacam basic instinct ya, basic instinct orang untuk bergibah gitu. Dia kalau ngerasa dapet itu udah, habis itu disalahin juga nggak bisa Mas. Orang-orang tua tuh susah Mas disalahin Mas. Disalahin tetap ngeles Mas. Disalahin juga, ya makanya saya klarifikasi, saya sebar di grup ini. Iya. Gitu. Oke, Mas. Kalau yang apa namanya istilahnya, bagaimana kita cara mensaring ya sebelum men-sharing ini. Ini penting sekali. Tadi karena 40 ke atas ini kan menjadi satu kelompok umur yang juga berbahaya nih dalam konteks sekarang ini, karena di WhatsApp saya itu juga seringkali bermunculan nih dari teman-teman sebaya ya, karena saya juga udah lebih dari 40 tahun. Loh Mas Dewo kirain masih 28 Mas? Iya, kemarin ini baru ulang tahun ke-40. Ini sangat penting ini Mas. Ini bagaimana kalau kita mengedukasi untuk teman-teman yang 40-an ke atas untuk mensaring ya, kita bantu juga ke Kominfo dalam hal ini. Saya saring belum sharing ini, karena saya sendiri juga di WhatsApp group itu banyak sekali yang seliweran kabar-kabar yang memang kalau menurut saya memang harus diklarifikasi, cover both side minimal gitu ya. Ini apa yang perlu disampaikan Mas? Iya, yang perlu disampaikan sebetulnya kampanyenya, Mas. Target audiensnya itu, Mas. Kesalahan pemerintah selama ini yang dianggap suka sharing sebelum saring itu adalah ini, Mas, anak-anak muda gitu loh. Padahal 40 tahun ke atas. Nah, kampanye terhadap orang-orang yang 40 tahun ke atas karakternya beda. Nggak bisa itu kampanye dengan istilahnya mengedukasi gitu loh. Orang-orang tua ini di atas 40 itu kan sudah terlalu banyak diedukasi lah gitu, sehingga mereka nggak percaya dengan edukasi yang sifatnya formal. Tapi dia bisa dilakukan dengan kemudian efek yang dimunculkan dari apa yang dia lakukan. Jadi efek dosanya lah Mas. Kasih tahu efek dosa, nah itu orang-orang tua agak takut tuh Mas. Karena mungkin mereka udah tahu ya umurnya udah deket gitu, jadi begitu dikasih tahu efek dosa, nah itu mereka agak mikir tuh. Gitu sih, Mas. Kampanyenya aja, kampanyenya. Itu. Tajam ya. Oke, Mas. Mas Silih, ini ada Bu Evi yang bertanya di chat. Halo, Pak Silih mau tanya. Tadi saya tertarik dengan statement orang-orang usia 40 tahun ke atas, gampang sekali termakan hoax. Itu cara kita sebagai orang yang lebih muda menyampaikan atau menjelaskan cara menyaring informasi agar tidak mudah termakan hoax. Gimana ya? Ya. Oke, pas nih. Iya, jadi gini, kan kita harus jadi gini, kalau mau ngomong ke target audiens itu kan kita harus menyesuaikan dengan konteksnya mereka gitu ya. Konteksnya mereka itu ada di mana sih gitu. Konteksnya mereka ternyata ada pada keluarga. Di atas 40 itu konsen terhadap keluarga. Yang kedua konteksnya adalah berkaitan sama kesehatan mereka. Itu bukan kesehatan ya, performernya lah. Karena 40 tahun itu kan lagi bagus-bagusnya, tapi mereka udah ngerasain udah mulai sakit-sakitan gitu. Yang ketiga adalah kemudian efek ke dosa yang mereka terima tuh. Jadi efek surga dan neraka tuh efektif tuh untuk orang-orang yang 40 tahun. Sebaliknya jangan kampanye surga dan neraka untuk anak-anak muda. Kata anak-anak muda, gila surga gue udah di sini, nggak usah dikampanyein gitu ya. Tapi kalau orang tua, ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh misalnya. Ini ada satu kepala daerah gitu. Ada satu kepala daerah ketika mengkampanyekan anti COVID itu dia nggak pernah sukses, Mas, karena dia selalu menggunakan data dan fakta. Terus kemudian dia coba lagi dengan cara bahwa dokter-dokter sudah pada bertumbangan. Nggak sukses juga, Mas, karena ternyata dokter itu dalam tanda petik punya yang namanya gini, setiap orang tuh punya musuh. Bukan ya, setiap orang tuh punya kekecewaan terhadap dokter.
dokter yang dianggap sok tahu lah, dokter yang dianggap belagu, dokter yang nggak open mind gitu ya. Sehingga ketika dia bikin kampanye bahwa dokter itu sudah pada mati, itu nggak efektif. Nah, akhirnya kemudian dibikin satu kampanye bahwa yang akan kena duluan oleh COVID itu adalah orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas. Yang akan kena adalah ibunya, yang akan kena adalah bapaknya gitu. Kemudian anak-anaknya ditinggalin, penghasilannya nggak stabil. Nah, itu baru efektif. Nah, ini contoh Bu Evi ya. Jadi untuk 40 tahun ke atas itu lakukan pendekatan yang berkaitan dengan keluarga. Kalau korupsi misalnya, kalau misalnya nih yang sering posting tentang korupsi gitu ya, tanyain balik, Pak, kalau keluarga lu yang kayak gitu mau nggak lu dibilang kayak gitu? Bahwa itu belum tentu korupsi. Nah, itu berarti kan biasanya akan mikir tuh. Kan sering tuh kalau nih contoh lagi. Kemudian kemarin ada ditangkap misalnya artis yang melacur gitu ya. Artis yang melacurkan diri. Kemudian pada posting tuh. Nah, saya sering jawab gini, lu kan punya anak perempuan. Kalau itu foto anak lu, mau nggak lu disebar kayak gitu? Wah, itu langsung tuh. Dia langsung diam, ya paling jawab sebentar, tapi habis itu udah nggak berani. Jadi memang harus ditarik dengan kehidupan konteksnya tuh, keluarganya. Kalau yang 50 tahun ke atas sudah mulai mikirin surga dan neraka gitu ya. Nah, pakai konteks-konteks itu mudah-mudahan sukses Bu Evi. Gitu, Mas. Oke, makasih Mas Silih. Bu Evi, semoga terjawab ya Bu Evi ya. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin bertanya silahkan langsung saja tulis chat atau langsung buka mic silahkan. Kalau tidak ada, kita thanks Pak, sarannya bermanfaat sekali nih Bu Evi. Ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat juga untuk yang lain. Oke. Mas Ile, ini kalau nggak ada kita tutup acara kita Mas Ile dengan mungkin Mas Ile pesan-pesan buat kita semua bahwa konspirasi teori ini kan memang dikerjakan biasanya oleh kekuatan-kekuatan besar gitu ya. Kita yang masyarakat biasa ini bagaimana mensikapinya agar selamat dari konspirasi teori dan bahkan mungkin bisa memanfaatkannya untuk revenue, kalau dalam hal ini misalnya revenue atau keuntungan yang kita dapatkan. Ya, betul Mas. Ini pas Bu Evi juga tanya tentang jaring gitu ya. Jadi kalau melawan konspirasi teori itu jangan dengan konvensional teori. Konspirasi harus dibalas dengan konspirasi. Artinya apa? Ketika misalnya yang dilakukan oleh jaring gitu, dia secara frontal melakukan perlawanan ke depan publik gitu ya. Dia melakukan perlawanan ke depan publik itu udah pasti akan dihajar. Terlepas benar atau tidaknya konspirasi teori ya, karena dia sudah melawan mindset yang dibangun oleh publik nih. Karena mindsetnya adalah bahwa COVID ini harus dikendalikan bersama-sama. Ketika ada satu orang atau dua orang yang bilang bahwa COVID itu teori, ya itu caranya salah gitu loh. Jadi konspirasi teori harus dilawan dengan konspirasi juga, Mas. Jadi dengan gerakan bawah tanah yang nggak kelihatan, tahu-tahu gede aja deh, misalnya itu. Nah itu yang muncul. Nah makanya menarik sebetulnya untuk melawan konspirasi teori itu, ya kita harus berdayakan anak-anak milenial nih gitu. Kalau misalnya Mas Pinpin tanya tuh potret profil milenial kayak apa sih? Milenial tuh kuncinya adalah dia suka kolaborasi. Dia suka kolaborasi gitu, kemudian dia suka tantangan-tantangan baru, tapi dia tidak suka krisis. Teman-teman milenial itu kalau kolaborasi itu luar biasa, semangat kerja bareng tuh luar biasa. Tapi begitu terjadi konflik, begitu ada krisis yang gede, mereka langsung setback. Makanya jangan heran kalau kita punya tenaga anak-anak milenial gitu, kita omelin, itu dia bisa langsung bersih-bersih meja, langsung resign hari itu juga. Jadi mereka nggak pernah punya profil menghadapi tantangan, Mas. Mereka nggak punya menghadapi tantangan. Makanya kemudian konspirasi teori itu menjadi agak susah sebetulnya di anak muda, karena anak muda ini suka kolaborasi, ngomong apa adanya di depan gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang agak nyerempet-nyerempet negatif itu mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Jadi feedingnya agak berbeda sih dengan milenial. Jadi gitu sih Mas. Jadi mudah-mudahan sih pagi ini kita bisa bilang bahwa ya buat teman-teman yang usianya 40 tahun ke atas gitu,
udahlah kita kurangin sharing hal-hal yang nggak bermanfaat buat diri kita, Mas. Biar kita nggak jadi korban gitu aja. Kecuali kalau kita dapat untung sih nggak apa-apa sih. Itu. Ya, yang penting kalau bisa dapat untung nggak apa-apa ya. Yang penting jangan jadi korban gitu. Oke, Bu Evi, Mas Pinpin juga terima kasih sudah bertanya. Thank you. Sudah dijawab dengan Mas Ile. Ya, Mas Pinpin siap, Mas Ile. Terima kasih. Oke. Oke, Mas Ile, waktu kita tidak bisa kita perpanjang. Kita ketemu lagi minggu depan. Mas Ile, terima kasih atas sharing-nya yang luar biasa tentang konspirasi teori. Jadi kita bisa lebih jelas bagaimana kita mengerti adanya konspirasi teori. Itu pun ada teori kita memastikan ya. Oke, terima kasih Mas Ile. Ketemu lagi minggu depan. Sahabat pembelajar, terima kasih atas join Anda di pagi hari ini. Terima kasih. Luar biasa, stay healthy.